Sophie Cunningham sedang menjadi viral karena aksi patriotiknya yang berani sekali lagi. Dan saat wanita ini sendirian menghadapi dunia olahraga dan berusaha membela hak-hak perempuan di arena olahraga, sekarang dia melihat bahwa 73% orang Amerika setuju dengan pendapat dan perspektifnya bahwa laki-laki tidak boleh diizinkan ikut dalam olahraga perempuan. Titik. Dan kami sangat mengagumi wanita kuat seperti dia, seorang ratu patriotik. Seorang wanita yang tidak takut membela hak-haknya sendiri dan membela anak-anak kecil, terutama anak perempuan kecil. Tapi inilah momen yang terjadi akhir pekan ini yang membuat internet heboh, khususnya kaum liberal, dan aku sangat mendukungnya. Oke, dia sedang berada di sebuah bar. Jalan. Jadi, bagi kalian yang belum tahu, dia sedang bernyanyi di sebuah bar country tadi malam, menyanyikan lagu Toby Keith, Courtesy of the Red, White, and Blue, yang merupakan lagu tentang patriotisme ke tingkat berikutnya. Gadis-gadis Amerika dan pria-pria Amerika akan selalu berdiri dan memberi hormat. Kita akan selalu mengenali saat melihat bendera Amerika berkibar. Banyak pria yang telah gugur agar kita bisa tidur dengan tenang di malam hari saat kita merebahkan kepala. Di sini membicarakan tentang apa artinya menjadi orang Amerika dan betapa bangganya kamu. Ada begitu banyak pria di luar sana yang mengorbankan hidup mereka agar orang-orang bisa hidup damai dan menjadi orang Amerika. Dan kita mendukung bendera. Dan inilah jenis retorika yang benar-benar dibenci oleh kaum kiri. Karena ketika seseorang tahu apa yang ingin mereka lindungi, apa yang ingin mereka bela, apa yang mereka perjuangkan, dan apa yang mereka yakini, kamu tidak benar-benar bisa menjatuhkan mereka dengan ide-ide gila dan kacau seperti hak transgender dalam olahraga. Maksudku, itu sudah jelas. Jadi, ini adalah semacam lagu yang sangat patriotik yang membuat kaum kiri benar-benar jadi gila. Hey Hen, pergi cap namamu di bagian atas daftarnya. Dan patung Liberty mulai mengacungkan tinjunya, dan elang akan terbang bro. Ini akan jadi neraka. Dan ketika kamu mendengar ibu kebebasan mulai membunyikan belnya, rasanya seperti seluruh negeri ini menimpa dirimu. Aku datang padamu berkat merah, putih, dan biru. Keadilan akan ditegakkan dan pertempuran akan berkecamuk. Anjing besar akan bertarung ketika kamu mengguncang kandangnya, dan kamu akan menyesal telah mengusik Amerika Serikat, karena kami akan menendangmu. Itulah cara Amerika. Lagi, ini lagu tentang patriotisme Amerika. Hal semacam ini yang biasanya dinyanyikan keras-keras oleh beberapa pria di bar. Tapi melihat seorang pemain WNBA yang sedang jadi pusat kontroversi, seperti Sophie Cunningham, menyanyikan lagu ini dengan suara lantang, benar-benar menyanyikannya dengan penuh semangat. Maksudku, mereka benar-benar tidak tahu harus berbuat apa dengannya. Lihat ini. Ini adalah video dari sudut pandang seseorang. Kamu pergi ke pertandingan FIFA dan entah bagaimana akhirnya berada di bar yang sama dengan Sophie Cunningham. Kamu lihat, tidak mengherankan kalau ada seseorang di sini, seorang gadis muda yang patriotik. Dan itu datang dengan pemahaman ideologis dan kejelasan moral bahwa kamu seharusnya tidak membiarkan pria trans atau wanita trans bermain di olahraga Amerika. Karena ketika seseorang tahu apa yang mereka perjuangkan, tahu apa yang mereka yakini, tahu apa yang mereka bela, dan tidak malu-malu tentang itu, kamu tidak bisa membingungkan mereka dengan ide-ide berbahaya. Maksudku, bukan tanpa alasan kalau cara Rusia, Tiongkok, dan Qatar mencoba menghancurkan Amerika adalah dengan menciptakan kekacauan. Supaya orang-orang tidak tahu apa yang mereka pikirkan. Melemparkan ideologi-ideologi gila kepada orang-orang supaya mereka bingung. Karena orang yang bingung mudah dikalahkan. Tetapi orang yang bangga tidak mudah dikalahkan. Lagu ini adalah bukti mengapa Sophie Cunningham begitu percaya diri dan nyaman untuk melawan WNBA. Dan dia telah menciptakan sebuah gerakan. Dan ketika aku bilang gerakan, maksudku benar-benar serius. Gerakan yang intens untuk melawan isu transgender yang sedang terjadi. Maksudku, kita sudah membicarakannya. Tapi sekarang ada pria dari NBA yang mencoba membuktikan betapa absurdnya pria yang direkrut ke NBA. WNBA, seolah-olah itu akan membuat permainannya jadi seimbang. Maksudku, lihat saja video ini. Nah, awal minggu ini, saya membuat pengumuman. Saya transgender. Saya seorang wanita. Saya mengidentifikasi diri sebagai seseorang yang kadang-kadang mengidentifikasi sebagai wanita. Benar, kamu menonton ini dan kamu berpikir, itu konyol. Tapi memang konyol. Semuanya benar-benar konyol. Dan kamu tidak bisa membiarkan pria seperti ini bermain di pertandingan WNBA. Dan itulah yang diperjuangkan oleh Sophie Cunningham. Dia bilang, ini benar-benar gila. Tapi begini, meskipun ada banyak tokoh media seperti orang bodoh ini yang juga ada di WNBA dan mencoba mencari poin politik dan keuntungan, mayoritas orang Amerika sebenarnya mendukung Sophie Cunningham. Statistiknya benar-benar gila. Tapi tunggu sebentar.
Dengarkan saja betapa gilanya wanita ini. Sekarang inilah pertempuran baru kita. Itu yang aku maksud, bahwa pertempurannya sudah berubah. Ya, Kamu tahu, niat kita tetap sama, tapi sekarang lingkungannya sudah berubah. Kita melihat hak-hak orang trans, kamu tahu, dirampas dari mereka. Ada banyak perdebatan tentang atlet trans dan kategori apa yang boleh mereka ikuti. Aku akan menyambut atlet trans di timku atau melawan timku kapan saja. Itu benar-benar kebodohan. Dan faktanya mereka entah bagaimana berhasil membuat orang percaya bahwa mereka harus lebih peduli pada hak-hak trans daripada hak mereka sendiri. Wanita ini telah bekerja seumur hidupnya untuk menjadi atlet profesional, dan rela mengorbankannya demi momen politik untuk mendapatkan pujian. Dia sudah mendapat 10 juta tayangan. Kebanyakan orang Amerika bisa melihat bahwa itu benar-benar tidak masuk akal. Benar-benar tidak masuk akal. Tapi rakyat Amerika mendukung Sophie. Dan Outkick ada di lokasi untuk meliput semua aksi tersebut. Menurutku WNBA sudah jelas. Kita harus tetap menjadikannya khusus perempuan saja. Hanya perempuan biologis saja. Ilmu pengetahuan sudah cukup jelas. Sebagai seorang pendidik, tidak sulit untuk kembali belajar di pelajaran biologi bahwa hanya ada 2 jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Ini bukan tentang trans, ini tentang jenis kelamin. Jadi kita berusaha melindungi olahraga ini, bukan dari perempuan yang mengaku sebagai trans. Benar kan? Dan itulah intinya. Ini bukan tentang, ini tidak ada hubungannya dengan orang trans. Ini tentang melindungi perempuan. Sederhana, mudah. Tapi WNBA tidak tahu harus berbuat apa dengan hal ini. Mereka benar-benar tidak tahu harus berbuat apa karena sampai saat ini, mereka belum bisa menentukan apa sebenarnya definisi seorang perempuan. Mereka terpojok karena para pria dari NBA yang maju dan berkata, kami akan ikut dalam draft WNBA. Dan mereka bingung. Tidak, harus bagaimana, harus bagaimana. Oke, jadi WNBA sedang berusaha mencari jawaban tentang apa sebenarnya seorang perempuan itu. Karena jelas, bukan pemain Turki setinggi sekitar 1,96 meter bernama Enes yang mengaku dirinya perempuan. Jadi, apa yang harus kita lakukan tentang hal ini? Ini terjadi di saat WNBA bahkan tidak bisa mendefinisikan apa itu perempuan. Sebuah gugus tugas liga bertemu minggu ini untuk membahas atau kutip upaya beritikat buruk dari orang-orang yang tidak ingin melihat pria bersaing lawan wanita. Sekarang mantan pemain NBA Enes Kanter Freedom dan Royce White menantang aturan kelayakan tersebut. White bahkan mengancam akan mengambil tindakan hukum jika dia tidak terpilih. sepertinya begitu. Maksudku, aku suka ini. Aku benar-benar suka ini karena, sekali lagi, ketika ada orang-orang seperti ini, ketika para perempuan berkata, lindungi kami. Dan aku bilang, risk yang paling besar. Tapi ketika para pria mulai berkata, tidak, kamu tahu, kami adalah perempuan. Rasanya jelas ada yang salah di sini. Dan menyedihkan bahwa itulah yang dibutuhkan. Menyedihkan bahwa ada ratusan, bahkan ribuan perempuan yang berkata, lindungi kami dan hak kami untuk berkompetisi dalam olahraga dari para pria yang bergabung dengan mengklaim bahwa mereka sekarang mengidentifikasi sebagai perempuan. Dan mungkin mereka percaya itu benar. Tapi tetap saja, lindungi kami. Pedulilah pada kami lebih daripada kamu peduli pada kelompok minoritas kecil yang telah mendapatkan kekuatan politik melalui kampanye dan intimidasi mereka yang gila-gilaan. Para pria mulai angkat bicara dan mereka berkata, ya, kita harus melindungi para perempuan ini. Mari kita lindungi para perempuan ini dengan cara yang cerdas. Terkadang saya mengidentifikasi diri sebagai lesbian transgender kulit hitam. Dan saya tidak bisa ungkapkan betapa membebaskannya hal itu, meskipun saya mengalami banyak kebencian dalam beberapa hari terakhir. Saya pikir berdasarkan rekam jejak saya di dunia basket, apa yang saya bawa ke tim, apa yang saya bawa ke liga dalam hal atletisme dan keterampilan, ini jelas merupakan kasus diskriminasi, dan kami berencana menempuh semua jalur hukum yang memungkinkan. Maksud saya, kenapa orang-orang bersikap jahat padamu? Kenapa mereka menyerangmu? Kamu hanyalah seorang pria yang menyatakan sisi sejati dirimu sebagai seorang wanita. Tidak ada yang salah. Tidak ada dari hal ini yang seharusnya membuat gerakan trans marah. Inilah yang selama ini kalian perjuangkan. Yang kalian bela selama bertahun-tahun. Kenapa kalian mengganggunya? Bukankah kalian seharusnya menjunjung cinta kasih? Itulah masalahnya. Ini hanyalah gerakan yang tidak masuk akal. Gerakan yang benar-benar absurd. Dan semua orang, siapapun yang bisa berpikir jernih, pasti bisa melihatnya. Dan 73% orang Amerika, syukurlah bisa melihat dengan jelas. Ini sudah resmi. Survei menemukan bahwa 73% orang Amerika setuju dengan Sophie Cunningham bahwa pria yang mengidentifikasi diri sebagai wanita tidak seharusnya ikut serta dalam olahraga wanita. WNBA gagal mendefinisikan wanita dan mereka berada di pihak yang salah dalam sejarah. Liga ini dijalankan oleh kaum liberal lokal. Mereka seharusnya sadar akan tanda-tanda yang ada dan memberitahu Amerika apa arti wanita. Berhenti mempermainkan olahraga wanita. Pertemuan-pertemuan ini membahas berbagai topik termasuk diskusi yang sedang berlangsung tentang atlet transgender dan kebencian dan caci maki yang terus diarahkan kepada para pemain secara online. Tidak ada isu kelayakan mendesak yang memengaruhi WNBA. Ya, ada. Dan kami sangat mengecam upaya beritikat buruk untuk menggunakan topik-topik ini demi merendahkan atau meminggirkan orang lain. Dengan kata lain, kami tidak tahu bagaimana menangani hal ini. Ya, mereka bilang tidak ada masalah yang harus mereka tangani saat ini. Di sana atau karena ketika Enes Kanter dan Royce White menyatakan kelayakan mereka, saya membaca perjanjian bersama setebal 409 halaman yang pada dasarnya semacam konstitusi yang dan di situ tertulis bahwa untuk memenuhi syarat kamu harus menjadi seorang perempuan. Tapi di seluruh 409 halaman itu tidak ada satupun yang mendefinisikan apa itu perempuan. Maksudku, ini benar-benar gila kan?
Asosiasi Bola Basket Nasional Wanita tidak bisa menentukan apa itu perempuan dalam rapat hari Rabu. Rapat hari ini membahas berbagai topik, termasuk diskusi yang sedang berlangsung tentang atlet transgender. Kamu tahu. Dan omong-omong, ini seperti video Shihan, dan mereka menutupi dadanya karena, kamu tahu, itu tidak boleh ditampilkan di layar. Teman-teman, bisakah kita berhenti sejenak? Berhenti sejenak, dan pikirkan bagaimana kita akan menjelaskan ini kepada anak-anak kita saat mereka tumbuh dewasa. Karena semoga saja, pada saat itu, semua ini sudah ditolak. Tapi kenyataannya, kita benar-benar harus membicarakan hal ini. Kita akan berkata kepada mereka, ada seorang wanita, namanya Sophie Cunningham. Dia tinggi, dia berambut tirang, dia kuat, dia patriotik, dia berani, dan dia bermain basket putra. Lalu mereka memberitahunya bahwa ada pria-pria yang ingin berpura-pura menjadi wanita dan mereka ingin bersaing dengannya. Dan dia berkata, menurutku itu buruk, karena itu berbahaya bagiku. Dan seluruh dunia membencinya karena hal itu. Sampai-sampai, para pria setinggi hampir 2 meter harus berpura-pura ingin menjadi wanita demi mencoba membelanya dari semua keributan ini. Dan organisasi tempat dia berolahraga pun tidak bisa menentukan apa definisi seorang wanita. Jadi, lalu bagaimana? Bisakah kamu bayangkan mencoba menjelaskan semua ini di luar drama yang sudah kita kenal kepada anak-anak kita? Yang akan memandang kita seolah-olah kita benar-benar gila, karena kita terdengar benar-benar gila. Karena seluruh cerita ini memang benar-benar gila, akan tiba masanya, ketika seluruh gerakan trans ini akan tersingkir ke pinggir, dan kita akan melihat ke belakang dan berkata, bagaimana mungkin sebuah masyarakat bisa menjadi begitu bingung? Dan jawabannya, tentu saja entitas asing yang ingin membuat orang Amerika bingung. Tapi semakin banyak orang yang bisa melihat kegilaan ini. Dan aksi publisitas seperti ini sangat brilian dan memang inilah yang dibutuhkan. Dan sekali lagi, hal yang memungkinkan Sophie Cunningham untuk berdiri dan mempertahankan dirinya, meskipun dia harus menanggung konsekuensinya di lapangan, di mana dia diserang dan dilecehkan secara fisik, dan sebagainya, dan seterusnya, adalah karena dia tahu apa yang dia yakini. Dia tahu apa yang dia perjuangkan. Dia patriotik. Dia punya ikatan dengan negaranya, dengan pengorbanan yang dilakukan negaranya, kebesaran negaranya, dan apa artinya menjadi seorang perempuan serta membela perempuan. Dan semua hal itu bersatu membuatnya menjadi seseorang yang mampu berdiri dan berjuang untuk apa yang benar. Dan aku, secara pribadi, benar-benar menyukainya. Terima kasih atas perhatian Anda terhadap hal ini.